Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So malam ini, aku mau buat masa lalu kalian, masa kecil kalian yang penuh warna, menjadi suram dan gelap. Jadi nih, sekarang ini bukan cuma kehidupan di lingkungan kita yang gelap dan suram, tapi juga kartun, film animasi. 95% aku yakin orang dewasa kayak kamu dan aku sampai sekarang masih tetap suka. Entah itu video-video numpang lewat di Instagram atau di TikTok, atau mungkin video-video yang sengaja kita cari untuk tonton. Dan nggak tahu kenapa, film kartun meskipun di usia kita yang udah semakin tua ini, akan selalu tetap menghibur. Ya nggak? Nah, salah satu film kartun yang paling banyak orang-orang suka di belahan dunia ini, termasuk aku, yaitu SpongeBob SquarePants. Dan kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi tentang kartun satu ini, karena aku yakin banyak banget orang yang tahu. Tapi seberapa banyak teman-teman yang tahu kalau di dalam film yang lucu dan menghibur ini tersimpan teori-teori konspirasi yang sangat-sangat gelap, bikin merinding, menyeramkan, yang nggak banyak dari kita sadar nih. Karena siapa sangka kartun-kartun lucu, menghibur, bikin ketawa, ternyata ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di baliknya yang nggak banyak orang dewasa sadari. Apalagi film kartun yang lucu ini berkedok film untuk anak-anak. Oke, sebenarnya untuk teori-teori gelap, teori-teori konspirasi yang cukup menyeramkan tentang SpongeBob SquarePants, aku udah pernah bikin satu video ini. Kalau misalnya kalian mau nonton video itu, kalian bisa klik link videonya di description box di bawah. Atau kalian mau nonton video itu setelah video ini juga nggak apa-apa. Karena di video itu kita udah bahas beberapa konspirasi-konspirasi dari SpongeBob SquarePants, seperti teori kenapa Tuan Krabs si kepiting punya anak, saya kurikan paus. Teori kenapa Tuan Krabs sangat merahasiakan resep Krabby Patty. Teori seram daging yang digunakan sebagai bahan dasar Krabby Patty, Pulau Bikini Bottom yang terinspirasi dari insiden meledaknya nuklir di sebuah pulau kecil bernama Bikini Atoll, dan 7 karakter utama SpongeBob SquarePants yang menggambarkan 7 dosa paling mematikan dalam agama di barat yang dipercaya bisa memperburuk akhlak anak-anak, gitulah. Tapi di sini aku nggak akan ngulang bahas tentang teori-teori itu lagi, kalian bisa nonton aja di sana. Dan malam ini aku mau membahas 2 aja teori gelap dari SpongeBob SquarePants. Lebih tepatnya 2 karakter dalam film SpongeBob SquarePants yang sangat-sangat gelap, bikin merinding, menyeramkan, yang nggak banyak dari kita sadari. Dan ketika tahu tentang teori-teori itu, kita mungkin bakal mikir, masa sih? Beneran? Tapi ya juga ya. Jadi langsung aja kita masuk pembahasannya. Before video udah selesai, The Mirror Mode. Start ya. Kita mulai teori pertama dengan sosok karakter Nyonya Puff yang dikatakan sebagai kriminal sakit jiwa. Oke, dari judul aja udah gelap kan? Teori satu ini bersumber dari channel YouTube Alex Bell, di mana dia suka membahas teori-teori konspirasi dari film-film kartun, termasuk SpongeBob. Dan ketika membaca teori-teorinya, aku bener-bener kayak... Mrs. Puff adalah seekor ikan buntal betina dewasa yang bekerja sebagai guru mengemudi di Bikini Bottom. Dan sepanjang karirnya dia udah banyak meluluskan murid-murid, kecuali siapa? SpongeBob SquarePants. Dan entah kenapa tiap SpongeBob ini tes ujian mengemudi dan hampir-hampir aja lulus. Di detik-detik terakhir pasti dia mengacaukan, menghancurkan kota, merugikan banyak orang. Dan selalu di endingnya Nyonya Puff ini yang ditangkap oleh kepolisian dan dijebloskan ke penjara, padahal itu bukan salah dia. Hanya sebagai tanggung jawab seorang guru. Terus, apa karena itu Nyonya Puff dianggap sebagai kriminal sakit jiwa? Enggak. Sabar, ini masih pemanasan. Kita mulai teori ini dari episode 10, season 2 yang berjudul No Free Rides, atau nggak ada mengemudi secara bebas. Karena dari episode inilah clue-clue petunjuk tentang siapa Nyonya Puff sebenarnya itu mulai terkuak. Oke, basically episode ini menceritakan tentang Nyonya Puff yang akhirnya meluluskan SpongeBob dan memberinya SIM, surat izin mengemudi, yang sebenarnya bukan dari hasil tes mengemudinya SpongeBob, tapi dia diluluskan karena nilai tambahan dari ujian tertulis. Dan sebenarnya alasan Nyonya Puff meluluskan SpongeBob ini karena dia udah nggak tahan dengan kebandelan si SpongeBob itu. Akhirnya karena muak, karena capek, dia pun meluluskan SpongeBob secara terpaksa. Dan keputusan meluluskan juga memberikan SIM kepada SpongeBob itu membuat Nyonya Puff ini overthinking. Dia muncul rasa was-was, dia takut, dia merasa bersalah, membayangkan apa yang akan terjadi kalau SpongeBob ini benar-benar nyetir di jalanan di kota. Kota bakal hancur, banyak orang yang dalam bahaya, bakal banyak orang yang dirugikan, dan pastinya Nyonya Puff bakal disalahkan dan dijebloskan lagi ke penjara. Nah, sebenarnya itu pemikiran yang wajar kan, ketika orang-orang takut
karena dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Wajar kan? Karena itulah Nyonya Puff berusaha mencari segala cara untuk membuat SpongeBob ini nggak bisa menyetir. Salah satunya dengan berusaha untuk mencuri mobil SpongeBob atau mencuri SIM-nya. Apapun caranya dilakukan agar SpongeBob ini nggak bisa mengemudi di jalanan. Tapi dalam episode ini ada satu dialog yang diucapkan Nyonya Puff itu yang cukup aneh dan menjadi tanda tanya, yaitu dialog ini. What have I done? Everyone will know that I let him slide through school. I'll have to move to a new city, start a new boating school with a new name. No, not again. I've got to end this thing before it begins. Nyonya Puff mengatakan bahwa dia akan pindah ke kota baru dan membuat identitas baru, dan hal itu tak akan terjadi lagi. Yang artinya hal ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkin di kota lama sebelum Bikini Bottom. Mungkin. Dan dari kata-kata itu mengindikasi bahwa Nyonya Puff ini bukanlah penduduk asli Bikini Bottom, dan mungkin Puff juga bukan nama aslinya. Nah, dalam series lainnya, di episode 5 season 3 yang berjudul Doing Time, Nyonya Puff juga mengatakan, With the opening of my new boating school, I pledge that as long as a student is willing to learn, I shall never give up. Hi, I'm SpongeBob SquarePants. Nah, dari dialog ini ada dua petunjuk yang bisa kita dapatkan dari kata-kata Nyonya Puff. Yang pertama, sekolah baru yang mungkin mengindikasi kalau sebelumnya Nyonya Puff ini juga pernah mengajar di sebuah sekolah. Dan janji atau sumpah yang diucapkan Nyonya Puff itu seakan-akan hal yang sama pernah terjadi di sekolah sebelumnya. Nah, sekarang kita pindah ke episode lain di season 12, episode yang cukup baru yang berjudul Lighthouse Louie. Dan di episode inilah teori tentang kriminalnya Nyonya Puff itu mulai terkuak secara jelas. Di episode ini menceritakan kalau SpongeBob ini disuruh untuk membersihkan mercusuar di sekolah mengemudinya, dan di sana SpongeBob membereskan barang-barang pribadi milik Nyonya Puff, dan termasuk barang-barang yang cukup penting. Nah, di salah satu tumpukan barang-barang yang lagi dibereskan oleh SpongeBob itu ada sebuah map file yang bertuliskan nama Nyonya Puff. Dan menurut fan teoris, hal itu adalah hal yang cukup aneh untuk seseorang yang mempunyai data pribadinya tapi ada label namanya. Nah, dari map file bertuliskan nama Nyonya Puff ini, banyak fan teoris yang mengatakan kalau itu mungkin adalah data dari Nyonya Puff yang asli. Dan di salah satu skin di episode ini, SpongeBob membersihkan barang-barang milik Nyonya Puff dengan cara menelannya habis-habis dengan mulutnya. Dan satu barang yang cukup bikin merinding dari teori ini adalah sebuah koran yang terpampang jelas foto Nyonya Puff. Di sana tertulis, guru mengemudi yang gila telah melarikan diri. Mulai merinding? Bukan cuma itu, dari gambar koran ini kita menemukan satu petunjuk lain, yaitu sumber media berita, yaitu New Kelp Post. Yang artinya koran ini dicetak di sebuah kota yang bernama New Kelp. Dan setelah para fan teori SpongeBob mengulik, membongkar, mencari tahu, ditemukanlah bahwa dalam dunia SpongeBob SquarePants ada sebuah kota yang bernama New Kelp City. New Kelp City pertama kali muncul dalam episode SpongeBob yang berjudul Whatever Happened to SpongeBob, yang menceritakan pada saat itu SpongeBob ini menjadi wali kota sebuah kota metropolis bernama New Kelp City. Dan dari kenyataan ini, dari fakta ini, banyak yang percaya kalau Nyonya Puff itu berasal dari New Kelp City dan hidup di sana sebagai sosok yang namanya bukan Puff. Mulai terkuak? Sabar, masih banyak. Nah, kita kembali ke koran tadi. Kalau kalian lihat, di sana ada caption yang bertuliskan Distract Authorities with Balloon Animals, atau artinya mengalihkan perhatian pihak berwajib dengan balon berbentuk binatang. Dan kalau kalian ingat, apa keahlian Nyonya Puff selain mengajar untuk mengemudi? Membuat balon berbentuk binatang. Nyonya Puff selalu meninggalkan balon karet berbentuk binatang yang dia buat untuk mengalihkan perhatian polisi di saat dia menjadi buronan atau di saat dia menjadi penjahat. Apa hanya itu petunjuk dari koran? Enggak. Foto Nyonya Puff yang ada di koran, kalau kalian ingat, juga pernah muncul dalam episode No Free Rides, saat Nyonya Puff membayangkan apa yang akan terjadi kalau SpongeBob benar-benar mengacau di kota dan membahayakan banyak orang. Foto Nyonya Puff muncul di adegan berita televisi. This reporter asks why. Local consensus places the blame on this negligent, selfish driving instructor who... Dan banyak yang percaya kalau adegan itu bukanlah imajinasi Nyonya Puff apa yang akan terjadi jika SpongeBob mengacaukan kota,
Tapi itu adalah bayangan masa lalu Nyonya Puff ketika dulu di New Cap City dia mempunyai kasus yang sama dan dia harus bertanggung jawab menjadi buronan, menjadi penjahat atas apa yang telah dia lakukan. Dan sampai saat ini Nyonya Puff masih terbayang-bayang trauma akan masa lalunya menjadi seorang penjahat yang merugikan banyak orang. Itu aja teori gelap tentang Nyonya Puff? Belum. Sekarang kita masuk ke teori-teori yang paling gelap dari sosok Nyonya Puff. Oke, dalam beberapa episode, kita sering melihat kalau Nyonya Puff ini bersikap aneh yang tidak sewajarnya untuk seorang guru. Kenapa? Kita ambil contoh dari adegan episode Krusty Love. Ketika Nyonya Puff disapa oleh SpongeBob, dia langsung panik, histeris, dan langsung bereaksi seakan-akan dia sedang terancam saat mengajari SpongeBob mengemudi. Hi, Mrs. Puff. Hit the brakes, SpongeBob! Watch the tree left! Wait, Mrs. Puff. We're not driving. Oh, Dan dari kondisi ini kita bisa melihat kalau Nyonya Puff ini mempunyai trauma yang cukup berat dan sangat dalam tentang cara SpongeBob mengemudi. Dan dalam ilmu kesehatan, hal ini sering disebut sebagai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, atau artinya gangguan stres pasca trauma. Di mana ini adalah satu kondisi di mana orang-orang mengalami kejadian paling buruk dalam hidupnya yang nggak bisa dilupakan, membekas, bahkan bisa menjadi trauma kemanapun mereka pergi, selama apapun mereka hidup. Dan untuk teori Nyonya Puff mengidap PTSD ini, bisa kita temukan banyak clue-nya dalam episode Doing Time. Sekarang coba kita kupas. Episode ini menceritakan tentang perjuangan SpongeBob dan Patrick yang berusaha menyelamatkan Nyonya Puff dan mengeluarkannya dari penjara. Dan bisa kalian tebak kenapa dia ada di penjara? That's right. Karena ulah SpongeBob yang menghancurkan kota karena caranya mengemudi. Jadi Nyonya Puff karena sebagai guru dia bertanggung jawab, akhirnya dia yang di penjara. Tapi uniknya Nyonya Puff lebih memilih untuk tetap ada di penjara daripada harus keluar dan ketemu lagi dengan SpongeBob. Kalian masih ingat kan sama filmnya? Dan dalam episode itu kita diperlihatkan ketakutan Nyonya Puff yang sangat-sangat parah ketika bertemu dengan sosok SpongeBob dan Patrick. Jadi ada semacam kayak trauma yang sangat-sangat berat yang membuat dia takut dan semacam menjadi gila. Tapi kalau kalian masih ingat nih secara detail tentang film Doing Time, di sana alur ceritanya, alur waktunya itu sangat-sangat aneh dan membingungkan. Jadi semacam kayak ada pengulangan waktu gitu, time loop. Dan itu adalah hal yang cukup aneh dan membingungkan untuk sebuah kartun anak-anak. Entah semua cerita itu benar atau hanya imajinasi yang ada di kepala Nyonya Puff karena trauma dari masa lalunya tadi. Nah, ini yang paling creepy dan bikin merinding untuk aku, guys. Dalam episode lain, kalian ingat nggak? Episode dimana SpongeBob mengadakan pesta besar di rumahnya yang semua orang diatur gerak-geriknya, timingnya. Nah, di sana ada adegan yang cukup aneh dan bikin merinding, di mana saat semua tamu asik berbincang, joget, makan, minum, kalian lihat Nyonya Puff yang duduk sendirian dan terlihat ceria berbincang dengan es batu yang wujudnya kayak SpongeBob, kayak orang gila. Oke, menurut kalian gimana tentang teori Nyonya Puff sebagai kriminal sakit jiwa? Cukup meyakinkan atau ngada-ngada? Coba tulis komentar kalian di bawah. Dan ini baru satu teori, panjangnya udah nauzubillah. Kita lanjut ke teori kedua. aku harus keluar dari sini. Tapi dari episode itu, banyak fan teoris yang bertanya-tanya tentang dunia yang serba putih yang nggak tahu apa. Itu apa? Itu di mana? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Squidward saat dia berada di dunia serba putih itu? Yang disebut The Field of Asphodel. Yaitu tempat di mana jiwa-jiwa berkeliaran tanpa tujuan untuk selama-lamanya. Jadi semacam tempat yang isinya itu penuh dengan arwah-arwah gentayangan. Kalian ingat kan?